Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali. Ini ada pertanyaan ya. Kalau Nating 44 untuk orang depresi, gak suka berisik, itu sebabnya karena apa, Bu? Maksudnya gimana? Depresinya, gak suka berisiknya karena apa itu toh? Depresi itu ya karena dahak itu tadi, ganggu sen jiwa itu tadi. Berpikir berlebihan, nggak terima nasib, nggak terima takdir. Orang-orang depresi, mania, marah-marah itu kan orang yang kalau dalam Islam itu kan orang yang tidak beriman kepada takdir Allah. Bahwa apapun yang terjadi pada kita hari ini adalah sudah ditulis sebelum kita diciptakan. Maka kita dan semua yang terjadi itu terbaik untuk kita. Itu mindset-nya. Ketika mindset-nya nggak seperti itu, keyakinannya nggak seperti itu, kita jatuh. Kenapa aku kok seperti ini? Nanti ada yang jawab, lah kenapa enggak kan gitu. Jadi ya keyakinan itu tadi yang harus dikuatkan. Makanya pendidikan agama itu sangat penting itu karena ini biar kita itu menghadapi hidup itu nggak mudah depresi, nggak mudah putus asa, nggak mudah bunuh diri, nggak mudah mania, nggak mudah gila. Itu gila, mania, depresi, kelainan kepribadian, semua itu karena tidak beriman, ya. Beriman kepada Allah umpamanya. Ketika kita beriman kepada Allah, kita yakin bahwa kita itu dilihat, minimal itu aja. Allah itu Maha melihat. Itu kita sudah tidak akan berani melakukan perbuatan yang tercela, perbuatan yang melanggar. Itu sudah penjagaan. Ketika kita beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk, itu mencegah kita untuk depresi. Ngapain jenengan depresi? Hidup jenengan hanya sekali dan semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Tinggal menjalani, jalanilah semuanya dengan terima kasih, bersyukur, ikhlas. Kita jaga jiwa kita, bagaimana jiwa kita ini tetap sehat kan gitu. Bagaimana agar jiwa kita itu tidak mudah jadi gila. Kalau kita gila, rugi enggak? Hidup yang hanya sekali terus kita pakai gila. Itu loh. Rugi enggak kalau kita itu depresi, berdiam diri di kamar, jendelanya enggak mau dibuka, diem terus. Dalam diam itu kan penuh kebencian, penuh dendam, penuh kecewa, penuh penyesalan, penuh kesedihan. Semuanya yang negatif itu bercampur jadi satu. Terus hidup itu berjalan terus, waktu terus berjalan. Tiba-tiba tua, tiba-tiba mati, tiba-tiba masuk neraka, rugi enggak? Nah itu mindset kan. Mindset itu ketika kita memegangnya, kita itu hidup ini akan ceria ya. Ketika ada orang yang merugikan kita umpamanya, ya sudah, itu Allah yang menghendaki seperti itu. Mungkin aku kurang sedekah kan gitu. Mungkin kemarin karena aku juga menyakiti orang lain. Itu sarana kita bertobat, meminta maaf. Ya sudah, gitu. Kehilangan. Oh, sama Allah diambil. Ya wes, gitu loh. Nah, itu kan enak. Itu membuat kita itu hidup itu ringan, gak sakit-sakitan. Tapi ketika sedikit saja masalah, kita itu langsung shock, langsung depresi. Dan depresinya terus-terusan, nggak segera diputus. Memutusnya itu ya dengan ilmu itu tadi, bahwa ini kehendak Allah, inilah yang terbaik untukku. Ternyata ketika kita bersyukur, kita nggak sakit, kita malah ceria. Itu orang yang disebut kuat itu kan itu. Ketika diterjang badai, diterjang ombak, dia tetap nggak bergeming,
santai. Batu karang itu kan santai dia, tidak membalas ombak kan. Jadi ketika ombak itu nampar-nampar batu karang itu tidak membalas kan, diem aja dia. Dan dia tetap di situ gitu loh. Tidak berkurang, memang akan terkikis. Tetapi kan tidak tampak terkikisnya kan terus pecah atau apa. Ya dia seperti itu, kuat. Kuatlah menghadapi semua serangan. Kita itu hidup untuk menghadapi setiap masalah yang datang dengan tenang. Semakin hari semakin tenang, semakin enjoy. Tiap ada masalah, oh ya nggak penting gitu. Tiap ada apa yang masuk yang negatif, oh ya nggak penting gitu. Atau oh ya segera diselesaikan. Butuh diselesaikan, selesaikan. Butuh kita minta maaf, kita minta maaf. Butuh memaafkan, kita memaafkan. Butuh berdamai, kita berdamai. Kemana-mana menuju kita memberikan kemanfaatan. Ini atau kemana-mana bawa jarum. Oh sakit, tusuk. Gratis. Nah, nanti dapat surga, dapat rumah di surga. Tenang kan hati kita. Kita itu kalau di sini namanya ngontrak. Ya wis lah, nggak masalah. Di dunia ngontrak, di akhirat kita sudah punya rumah. Karena kita banyak membantu orang. Ketika kita itu tidak mindset-nya itu tidak ngerti atau tidak beriman bahwa setelah mati itu ada hari akhirat, terus ada kita bisa beli rumah di sana, kita bisa hidup kekal di sana, bertemu lagi dengan keluarga yang sudah meninggal. Kalau itu tidak ada di mindset kita, hidup ya mong isine sedih, kecewa, marah, dendam, benci, pengen membunuhmu, pengen mencincang-cincangmu kan gitu. Tetangga itu harus tak gini kan seperti itu. Tapi ketika kita punya mindset bahwa hidup ini hanya sebentar saja. Nikmatilah. Kalau sedih ya sedihlah sebentar. Tidak terus sedih tapi diam saja beku wajahnya saat sedih nggak nangis. Ya nangis saja tapi sebentar saja. Nikmati kesedihan itu sebentar saja, kemudian ambil cendana dan cendanai. Sudah kan selesai masalahnya. Akhirnya semua yang negatif itu tidak menyerang jasad kita. Nah, jasad kita ini di dunia akan hidup berapa lama jatah kita. Bisa loh kita ternyata dikasih jatah itu 100 tahun, lah, kalau kita itu di usia sekarang yang 40, yang 30, yang 20 itu sudah penuh emosi, penuh marah, semuanya diterjangi. Perekan, sakit, terus di atas kasur. Di atas kasur sampai 100 tahun nanti. Betah enggak? Ya, sia-siakan oleh semua keluarga kita. Enggak mau mereka merawat kita terus yang hanya seonggok daging plus tulang-tulangnya tak bermutu kan gitu. Nah itu mindset yang membuat kita itu strong, membuat kita kuat, kokoh. Yaitu tadi seperti batu karang, tidak usah membalas, tapi tetap berada di situ kan. Atau seperti mercusuar. Mercusuar itu dihantam badai setiap hari, ombak itu memukul-mukulnya, dia tetap diam aja, mercusuarnya nggak membalas. Ombaknya ya wes diterima begitu saja kan, tapi dia tetap menyinari kan. Kalau malam dia tetap menyinari, siang karena sinarnya memang sudah digantikan matahari, dia tidak dibutuhkan, ya sudah. Kalau nggak dibutuhkan ya sudah, jangan post power syndrome kan gitu. Kalau sudah nggak dibutuhkan, memang sudah nggak dibutuhkan. Saat siang ada matahari yang lebih terik dari dia. Apa terus dia melawan matahari? Capek kan hidupnya kalau siang melawan matahari, kalau malam melawan apa? Ombaknya. Siang ya enek ombak, semuanya dilawan. Capek, akhirnya tidak berkembang. Keilmuannya mandek, dia tidak melejit, dia tidak menjadi seseorang yang lebih hebat dari masa ke masa. Itu mindset yang membuat hidup ini lebih indah. Hidup sekali, hidup yang berarti, hidup yang indah. Jomong tukaran nae, gak elok.
Nah, ini buka kelas online terapi kerik. Terus yang jadi model siapa? Oh ya, bapak saya mau nih mesti. Terapi kerik. Ini saya hobi kerian. Kalau enggak kerian enggak enak. Nah, itu makanya saya bilang kerian itu kalau orangnya sudah nyandu, dia nyandu banget. Jenengan mesti dipanggil, terus dikit-dikit dipanggil. Mau keluar kota dipanggil, pulang keluar kota dipanggil. Hah? Semuanya penting itu. Kalau dipanggil Mbak Merida, saya siap, Mbak. Apa? Bu Guru, terapi kerik, Bu Guru. Iya, saya mahir loh, Mbak. Bener. Aduh, Bu Gurunya jadi terapi kerik. Kalau Bu Guru kan ada pensiun. Kalau terapi kerik sampai mbah-mbah gini sik ngerik. Pokoknya penak kan masih laku. Gurunya nanti sebentar lagi pensiun. Masih lama ya. Nah, ini kita lanjutkan bab 5 meridian taiyin kaki limpa. Taiyin. Taiyin ini yin ya, termasuk yin. Yin yang ada di kaki. Ya udah tuh, Cok, Mama istirahat lagi aja. Udah ada namanya. Meridian taiyin kaki limpa. Perjalanan meridian limpa atau spleen atau SP atau B. B itu bahasa Mandarinnya ya, B limpa. B limpa. Nih perjalanannya nih dari bawah. Tadi kan berakhirnya di ujung dari jari kaki Dari keberapa? nomor dua. Terus dia geser ke sini, ngalirnya ke sini. Dari jempol yang dalam ke atas. Nih ya, di paha. Maka kalau nyeri paha di sini, ini limpa ini. Ini betis bagian dalam. Masuk, nih ya. Nanti ada ceritanya nih sampai sini. Dipijat itu enak, Bu. Mana? Sini. Bagian itu ya, limpa itu sampai betis tuh enak banget. Ya. Enteng buat kaki. Nah, itu jenengan ahli pijet itu wis duit tok kuwi. Tukang pijet itu apalagi dukun bayi ya, tukang pijet bayi itu kalau di sini itu ada yang di sana itu Pak pakainya itu gelangnya tuh besar-besar loh. Nggak pengen tahu. Tapi pijat bayi. Nah, spa bayi kalau sekarang baby spa. Ayo. Baby spa. Karek ngomai apa jenenge? Buat bayi gitu aja. Habis dipijat atau sebelum dipijat dimandikan dulu. Sudah spa, wangi-wangian. Terus habis itu dipijat, udah jadi spa, baby spa. Terus minyaknya pakai minyak Grand Siva, Forsythia, wis kan? Dia greges-greges dikasih itu udah. Itu keahliannya Bu siapa? Pacitan. Lupa. Ya Allah. Pacitan siapa, Dek? Bu Wahyu. Bu Wahyu Pacitan. Itu pasien, itu kan bidan. Pasiennya itu bayi-bayi itu pijat panas gitu langsung sirep gitu. Dia paling banyak pembeliannya Forsythia. Ini meridian utama limpa, dimulai di sisi medial ujung jempol kaki di inpai SP1, berjalan di sepanjang aspek medial atau bagian dalam kaki, mengikuti perbatasan warna kulit hitam dan putih, naik di depan malleolus medialis atau mata kaki bagian dalam, di Sangchu SP5. Nih ya, naik sini nih Sangchu. Tadi jajarannya yang sini tadi JC ya. Terus ini di atasnya mata kaki bagian dalam. Sangchu mengikuti batas posterior atau belakang tulang tibia,
ke atas aspek medial dari kaki ke titik 8 Jun di atas malleolus medialis, di mana ia menyeberang dan kemudian melakukan perjalanan ke anterior depan, bertemu atau bersilang dengan meridian hati. Naik di sepanjang aspek medial lutut dan aspek anteromedial atau depan bagian tengah paha ke bawah perut, di mana ia menyilang atau bertemu dengan meridian konsepsi atau JV atau Ren di Chongqi Ren 3, Guanyuan Ren 4 dan Xiawan Ren 10. Kemudian sebelum memasuki limpa dan berhubungan dengan lambung, muncul di wilayah lambung dan naik pertama pada 4 Jun lateral ke garis tengah, kemudian pada 6 Jun lateral ke garis tengah melewati Reyue GB24. Ini naik ke sini. Terus dia muncul di titik sini ya, titik ini sama ini. Ini ngilang dengan meridian liver. Makanya itu ada hubungan yang hubungan khusus ya antara limpa dan liver itu. Limpa, lambung, liver. Karena meridiannya sendiri ngilang-ngilang, ketemu-ketemu gitu. Melewati Reyue GB24, Ciman liver 14 dan Chongfu LU1 di dada ya. Dan turun berakhir di ruang interkostal atau antar iga ke-7 di garis mid axilla atau tengah ketiak di tapau SP21. Ini berakhirnya di tapau ini. Lurusnya puting di bawah ketiak. Sebuah cabangnya naik melalui diafragma, berjalan di samping esofagus atau kerongkongan dan menyebar ke permukaan bawah lidah. Cabang lebih lanjut naik ke lambung, melewati diafragma dan mengalir untuk berhubungan dengan jantung. Meridian utama limpa terhubung dengan limpa, lambung, dan jantung. Organnya ya. Saluran luok meridian limpa bertemu dengan meridian lambung, memasuki perut dan berhubungan dengan usus dan lambung. Nih. Ini luoknya. Berhubungan dengan lambung. Makanya luar dalam ya. Luok besar meridian limpa, cabang dari meridian utama di tapau SP21 pada aspek dada samping luar menyebar ke dada depan, mengumpulkan darah dari saluran luok dari seluruh tubuh. Jadi ini namanya luok besar ya. Nih. Bagus ini untuk ditusuk ya, untuk area payudara, untuk area iga-iga samping. Meridian tendon limpa, ini meridian tendonnya. Mengikat di tendon-tendonnya. Dimulai di sisi medial jempol kaki di inpai SP1 dan naik ke kaki untuk mengikat malleolus medialis atau mata kaki dalam di Sangciu SP5. Naik aspek medial tibia untuk mengikat pada sisi medial lutut di Yinlinchuan SP9. Mengikuti aspek medial paha untuk mengikat di selangkangan sebelum menyatu di alat kelamin eksternal atau luar. Naik ke perut untuk mengikat umbilikus, memasuki perut, mengikat di tulang rusuk dan menyebar di dada. Dari bagian dalam dada, suatu cabang melekat pada tulang belakang. Nih. Jadi kalau ada masalah di sini, ya ini kita tusuk di sini bisa. Ini jalurnya, tendon-tendonnya ya. Catatan, jadi meridian-meridian ini kita itu ngerti ini tuh untuk memilih dia, memilih titik mana, memilih meridian mana. Oh, yang melewati ini tuh ini gitu. Jalurnya ini. Catatan, meridian Taiyin kaki limpa. Meridian Taiyin kaki limpa berhubungan luar dalam dengan lambung dan dipasangkan dengan meridian Taiyin tangan paru-paru menurut teori 6 meridian. Hubungan limpa lambung diperkuat oleh fakta bahwa jalur interior meridian utama limpa menghubungkan dengan lambung. Meridian luok limpa menghubungkan dengan kedua meridian lambung dan organ lambung. Meridian utama limpa bergabung dengan meridian Ren di bawah umbilikus di Chongqi Ren 3 dan Guanyuan Ren 4 dan di atas umbilikus di Xiawan Ren 10. Meridian limpa melewati hipokondrium
bertemu dengan meridian kandung empedu dan liver di Reyue GB24 dan Cimen liver 14. Meridian utama limpa naik di sepanjang dada untuk bertemu dengan meridian paru-paru di Zhongfu LU1. Meridian utama limpa melewati wilayah lateral atau samping di titik Setau, SP17, Tianxi, SP18, Yongxiang, SP19, Chourong, SP20, dan Tapao, SP21. Meridian utama limpa berhubungan dengan lidah dan terhubung dengan organ cang jantung. Kan jantung, lidah punyanya jantung kan? Saluran luok limpa menghubungkan dengan usus. Meridian tendon limpa menyatu di bagian luar alat kelamin. Fungsi utama limpa, jadi nanti kalau ada alat kelaminnya kenapa-kenapa, meridian atau titik-titik limpa ya diambil. Fungsi utama limpa mendominasi transportasi dan transformasi produk cair dan padat dari pencernaan setelah dicerna atau dibusukkan dan dimatangkan oleh lambung. Produksi qi dan darah, fungsi dari testis dan pengeluaran cairan yang tepat. Mengontrol darah mendominasi tahap pertama pembentukannya dan menahannya di tempat yang tepat dan mencegah perdarahan. Mendominasi otot dan keempat anggota gerak tangan dan kaki. Membuka di mulut dan mendominasi rasa. Mengontrol pengangkatan qi untuk mencegah tenggelamnya qi dan prolaps. Ini membuka mulut dan mendominasi rasa. Makanya kemarin saat kita COVID Delta ya, kan mesti tak kasih Gastra kan. Nah, itu untuk ini. Karena hilang rasa itu loh. Jadi memperbaiki limpa lambung. Berdasar fungsi limpa di atas, maka banyak tindakan dan indikasi titik-titik meridian limpa yang bisa dijelaskan. Akupoin di meridian limpa bisa untuk mengobati kegagalan transportasi dan transformasi yang gejalanya antara lain borborigmus, kerucuk-kerucuk di perut itu ya, feses lembek, makanan yang tidak tercerna di feses, nafsu makan yang buruk, dan lain-lain. Mual, muntah itu bisa. Mengobati gangguan usus seperti disentri, diare, dan sembelit. Mengobati retensi kelembapan dan qi yang mengakibatkan distensi atau tegang atau kembung dan nyeri perut, edema, badan terasa berat, nyeri otot dan sendi, pembengkakan keempat alat gerak, sulit buang air kecil, keputihan, ngantuan, kelesuan, dan lain-lain. Memperkuat qi dan darah, menyelesaikan stasis darah terutama di rahim dan mendinginkan darah. Memperkuat fungsi limpa untuk menjaga darah tetap pada tempatnya. Meningkatkan qi dan mengobati prolaps, mengobati dyspnoea atau sesak napas, rasa penuh dan distensi atau tegang dari daerah dada dan lateral atau samping, mendesah, dan lain-lain. Menenangkan jiwa dan mengatur semangat, mengobati gangguan pada alat kelamin. Limpai. Bu Ika. Bu Ika. Iya, Bu. Lanjut. Yinpai. SP1 dibaca Yinpai, putih tersembunyi. Jingwell, titik unsur kayu meridian limpa, Sunsi Miao atau Ghost Point. Lokasi pada aspek dorsal, area punggung jempol kaki di persimpangan garis yang ditarik di sepanjang perbatasan medial kuku dan pangkal kuku, sekitar 0,1 cun dari sudut kuku. Penusukan tegak lurus atau miring diarahkan proksimal atau ke arah tubuh 0,1 sampai 0,2 cun atau tusukan sampai berdarah. Aksi, menghentikan pendarahan, mengatur limpa, melegakan dada, menenangkan jiwa, menenangkan jantung dan jiwa, serta memulihkan kesadaran. Indikasi pendarahan rahim, menoragia atau darah haid berlebihan, darah dalam urin, darah dalam tinja, muntah darah, mimisan, demam dengan mimisan, perut tegang, pembengkakan tiba-tiba dari 4 alat gerak, diare tiba-tiba, muntah, tidak ada keinginan untuk makan atau minum, sulit menelan. Agitasi, panas di dada, kepenuhan dada, sesak nafas, mendesah, kecenderungan bersedih, mania atau depresi, mimpi berlebih, sulit tidur, demam kronis karena angin pada anak-anak, kehilangan kesadaran. Demam dengan tidak berkeringat, kaki dingin, sensasi dingin di kaki bagian bawah. Catatan, menurut suplemen To the Thousand Ducat Formulas,
Limpa mengumpulkan darah. Ketika limpa dalam keadaan defisiensi, maka limpa tidak dapat mengatur darah. Treatise on Disorders of Blood menyatakan ketika yang limpa dalam keadaan defisiensi, maka dia tidak dapat mengumpulkan atau mengatur darah. YinPai SP1 titik Jingwell meridian limpa adalah salah satu titik yang paling penting untuk memperkuat fungsi limpa dalam menjaga darah untuk tetap di tempatnya yang tepat, yaitu pembuluh darah. Ketika fungsi ini terjadi gangguan, maka akan terjadi pendarahan, biasanya kronis, dan terjadi di bagian manapun dari tubuh, tetapi sebagian besar umumnya di ciau bawah. Bisa jadi sebagian pendarahan rahim atau seperti pendarahan pada urin atau tinja. Aksi YinPai SP1 dalam menghentikan pendarahan tidak terbatas pada kasus defisiensi limpa, tetapi juga diterapkan di masa panas memasuki darah yang menyebabkan pendarahan akut, yang mungkin saja terjadi baik di bagian bawah atau bagian atas tubuh, misalnya mimisan atau muntah darah. Dalam kasus ini, menusuk atau mengeluarkan darah atau bloodletting adalah metode yang biasa digunakan, tetapi ada juga yang suka pakai moksa. Dalam beberapa kasus moksibasi, baik dengan tongkat moksa atau kerucut langsung, sering digunakan di YinPai SP1 dan dianjurkan pasien menggunakan moksa ini sehari-hari di rumah. The Essential Question menyatakan kelembapan, pembengkakan, dan kepenuhan semua berhubungan dengan limpa. YinPai SP1 mampu mengatur limpa dalam pengobatan gangguan seperti tegang abdomen, pembengkakan anggota badan, diare, dan lain-lain. Sebagai Jingwell, dan karena itu titik paling dinamis pada meridian limpa, terutama untuk gangguan akut dan serangan mendadak. Menurut Classic of Difficulties, titik Jingwell diindikasikan untuk kepenuhan di area bawah jantung. Area di bawah jantung secara khusus mengacu pada bagian atas epigastrium atau area lambung. Seperti banyak titik Jingwell, YinPai SP1 melegakan kepenuhan di wilayah dada secara keseluruhan. Meridian utama limpa naik melalui dada dan lateral di wilayah tulang iga, menghubungkan dengan acupoint Ryu GB24, Cimen Riyue GB24, Cimen Liver 14, dan Chongfu LU1, dan berakhir di Tapau SP21, yaitu saluran luar besar limpa. Seperti meridian tendon limpa, menyebar ke dada, tulang rusuk, dan wilayah iga lateral. YinPai SP1 sebagai titik awal dari meridian sangat efektif dalam mengobati ujung dari saluran meridian dan diindikasikan untuk berbagai gangguan seperti panas di dada, kepenuhan dada, sesak nafas, dan mendesah. Bentar, Bu. Ya. Bentar. Tadi ya, ini titik paling penting untuk perdarahan. Kasus yang umpamanya hamil perdarahan itu bagus. Saya kalau perdarahan dulu sering ini tusukannya sini, yaitu ya SP1 itu sama SP10 itu paling penting untuk menghentikan perdarahan, terutama karena panas kalau SP10 itu. Nah itu cepat. Jadi penting banget ya. Nanti ada liver 1 juga untuk perdarahan juga, tapi yang ini yang pokok ini yang SP1 ini. Nah, lanjut. Saluran meridian limpa berhubungan dengan jantung. YinPai SP1 seperti kebanyakan titik Jingwell diindikasikan untuk gangguan jantung dan kejiwaan. Dalam hal ini agitasi jantung, mania depresi, dan kecenderungan untuk bersedih. Seperti Litui ST45, terutama digunakan untuk insomnia, mimpi, atau mimpi buruk yang berlebihan atau gelisah. Dan dalam praktek klinis, 2 poin ini dapat digabungkan untuk tujuan itu. Karena fungsi tersebut, maka YinPai SP1 dimasukkan oleh Sun Xia Miao di bawah nama alternatifnya Kueli, benteng hantu. Di antara 13 ghost point untuk mengobati mental, mania, depresi, dan epilepsi. YinPai SP1 sama dengan sebagian besar titik Jing lainnya.
Juga menunjukkan tindakan menghidupkan dan memulihkan indera dan diindikasikan untuk kehilangan kesadaran. Bentar. Lanjut aja. Itu toh nggak ada yang ditanyakan kan ini. Jadi penting ya SP1. Lanjut, Bu. Bentar, Bu. Nyatat dulu. Dah. Oh iya. Tatu. Tatu SP2 dibaca tatu. Metropolis besar. Ing Spring, titik api dari meridian limpa. Lokasi di sisi medial jempol kaki di bagian distal atau menjauhi tubuh pada cekungan dan inferior di bawah sendi metatarsofalangeal pertama. Penusukan Iya. Sebentar. Ini ada bendolan yang besar itu loh. Setelah jempol kan terus bendol. Nah, itu habis bendolan itu pas di bawahnya nih. Nusuknya ke sana, nusuknya ke sana ya. Masuk. Dah, lanjut. Penusukan miring ke bawah 0,3 sampai 0,5 cun. Aksi mengatur limpa, mengurai kelembapan dan lembab panas, mengharmoniskan dan membersihkan panas di kiau tengah. Indikasi pembengkakan tiba-tiba pada keempat alat gerak, rasa berat pada tubuh disertai nyeri tulang, rasa tertekan pada dada. Distensi abdomen atau perut kembung, nyeri epigastrium atau ulu hati, muntah, diare, konstipasi, agitasi saat lapar, dan pusing ketika kenyang. Kekacauan mendadak, agitasi, insomnia, nyeri jantung, penyakit demam dengan tidak adanya keringat, penyakit demam yang tidak merata, cedera karena dingin yang mengarah ke tangan dan kaki, pandangan mata pusing atau vertigo. Nyeri pinggang dengan ketidakmampuan untuk memutar badan, gangguan pada jempol kaki, sensasi panas di telapak kaki. Catatan, tatu SP2 adalah yin spring dan titik api meridian limpa. The Classic of Difficulties mengatakan bahwa titik in spring diindikasikan untuk panas dalam tubuh. Dan memang poin in spring dari 12 meridian biasanya poin utama untuk membersihkan panas tipe ekses atau tipe defisiensi dari masing-masing changfu atau meridian. The Illustrated Classic of Acupuncture Points of the Bronze Man berkata, ketika limpa itu kurang, maka perkuat tatu SP2. Hal ini menunjukkan bahwa tatu SP2 sebagai titik ibu dari meridian limpa. Api adalah ibu dari tanah. Sesuai dengan prinsip tonifikasi atau kuatkan ibu untuk menyehatkan anak. The Classic of the Jade Dragon menyatakan bahwa tatu SP2 dapat mengobati ketidakharmonisan limpa dan lambung. Limpa mendominasi fungsi sistem pencernaan secara keseluruhan, termasuk lambung dan usus. Fungsi transportasi dan transformasi memiliki porsi besar dari chi limpa, dan ketidakharmonisan limpa cenderung membawa pada keadaan defisiensi. Itulah sebabnya sebagian besar meridian limpa di area distal sampai lutut memiliki beberapa efek pada tonifikasi limpa. Defisiensi ini dapat mendasari sindrom kelembaban atau lembab panas, baik menyebabkan gangguan transportasi dan transformasi mengarah untuk membentuk patogen lembab ini di dalam tubuh. Atau karena ketika limpa sedang defisiensi, menyebabkan tubuh menjadi rentan terhadap serangan patogen kelembaban luar dan lembab panas. Tatu SP2 diindikasikan untuk membuang atau mengurai lembab atau lembab panas yang berlebihan yang bermanifestasi sebagai pembengkakan keempat alat gerak yang tiba-tiba, rasa berat pada tubuh dan nyeri tulang, pembengkakan alat gerak, rasa tertekan pada dada. Indikasi ini mencerminkan serangan oleh lembab luar atau panas lembab, seringkali sebagai konsekuensi dari defisiensi limpa yang mendasari. Tatu SP2 juga diindikasikan untuk sindrom panas lambung dan usus seperti distensi abdomen, nyeri ulu hati, muntah, diare atau sembelit, dan kekacauan yang tiba-tiba. Agitasi ketika lapar dan pusing ketika kenyang mencerminkan sindrom dahak panas di lambung. Aksi tatu SP2 dalam membersihkan panas meluas ke pengobatan penyakit demam, dan itu terutama saat demam tanpa adanya keringat.
Tatu SP2 dapat digunakan sebagai titik lokal untuk gangguan jempol kaki dalam kombinasi dengan poin lain seperti Taipai, SP3, dan Xinjiang, liver 2. Nah, ini tadi disebutkan ini ya, lambung, distensi abdomen, nyeri ulu hati, muntah, diare atau sembelit, kekacauan tiba-tiba ini ya, SP2 diapal nih. Tapi sewakit nusuk di sini tuh awang-awangan gitu. Pakainya jarum yang agak kecil. Kalau jarum besar sakit banget. Ini lanjut, Bu. Taipai. Taipai. Taipai SP3 dibaca Taipai, putih yang agung. Su stream, Yuan source, titik tanah meridian limpa. Lokasi di sisi medial kaki di cekungan proksimal dan lebih rendah di bawah dari kepala tulang metatarsal pertama. Penusukan tegak lurus 0,5 sampai 1 cun. Aksi sebentar. Tadi keliru ya. Saya SP2. SP2 tadi itu sebelum bendolannya ya. Saya tadi yang tak lihat taipainya ini. Jadi taipai itu setelah bendolan ke arah proksimal, ke arah tubuh. Ini kan tulang yang bendol itu loh. Ya, ngerti ya? Yang biasanya bunion itu ya, Bu ya? Hah? Yang biasanya bunion itu ya? Biasanya kalau kayak asam urat itu ya, kan mencendol keluar itu. Iya, ini kan kelihatan toh. Habis jempol langsung bendol itu ya. Bendol tulang yang di samping. Ya kayak gini loh. Ininya ya. Di kaki tapi. Itu tulang 1-2, Bu. Kalau sebelumnya ini tatu, kalau terus setelahnya, setelah jendolan ini taipai, SP3. Nih, taipai. Ini ya, ini loh. Ini kan bendol. Setelah bendol ini nih. Nih. Bisa menusuknya itu 1,5 cun itu masuk semua bisa sampai ke sini. Dah, penusukan lanjut. Penusukan lurus 0,5 sampai 1 cun. Aksi menguatkan limpa dan mengusir kelembapan dan lembab panas, mengharmoniskan limpa dan lambung, mengatur qi. Indikasi defisiensi limpa dan lambung, rasa berat pada tubuh dengan nyeri tulang, sensasi rasa tertekan pada tangan dan kaki, perut berbunyi, borborigmus dengan rasa sakit yang menusuk, diare, makanan yang tidak tercerna dalam tinja, diare dengan nanah dan darah, disentri, sembelit, wasir. Rasa nyeri seperti digunting di perut, nyeri perut, perut kembung, distensi pada ulu hati, nyeri epigastrium atau ulu hati, nyeri epigastrium dan jantung, distensi atau rasa tegang di dada dan area iga samping, muntah, lapar tapi tak ingin makan, kekacauan tiba-tiba dengan tangan dan kaki dingin. Penyakit demam dengan kepenuhan dan rasa tertekan disertai ketidakmampuan untuk berbaring. Penyakit demam yang dimulai dengan rasa berat pada kepala, nyeri dahi, panas dalam tubuh dengan agitasi dan rasa penuh. Nyeri lutut dan paha, nyeri sendi, nyeri lumbal, gangguan atrofi. Catatan, Taipai SP3 adalah sustrim. Titik Yuan source dan titik tanah meridian limpa dan memiliki aksi kuat untuk mentonifikasi atau menguatkan mengatur qi limpa dan lambung. Dalam Spiritual Pivot bab 6 merekomendasikan titik sustrim dalam memperbaiki dan merawat gangguan dari organ Chang. Sementara bab 1 dikatakan, ketika 5 Chang berpenyakit, pilih dari 12 titik Yuan source. The Classic of the Jade Dragon dengan jelas menyatakan bahwa Taipai SP3 diindikasikan untuk kekurangan dan kelemahan limpa dan lambung. Karena kekurangan Changfu ini dengan mudah menyebabkan kelembaban dan obstruksi atau gangguan qi. Taipai SP3 adalah titik penting untuk mengobati defisiensi maupun keadaan ekses yang sering mengikutinya. The Essential Question menyatakan lembab bengkak
dan kepenuhan semua berhubungan dengan limpa. Dan ketika limpa sakit, maka menghasilkan lembab. Lambung dan limpa bersama-sama mendominasi transformasi dari bagian nutrisi yang solid dan bagian cair dari makanan dan minuman. Dan transformasi qi di seluruh tubuh dan cairan tubuh terbentuk dari mereka. Ketika lambung dan limpa berada dalam keadaan defisiensi, maka fungsi transportasi dan transformasi akan terganggu, menyebabkan akumulasi kelembapan. Type SP3 diindikasikan untuk berbagai gejala yang mencerminkan keadaan defisiensi dan ekses ini, seperti borborygmus dan diare, makanan yang tidak tercerna, rasa berat pada tubuh, sensasi yang menekan keempat alat gerak, dan lain-lain. Meskipun sebagian besar defisiensi limpa menyebabkan diare dan feses lembek, Type SP3 termasuk dalam beberapa kombinasi klasik untuk konstipasi. Sembelit semacam ini mungkin muncul ketika tidak ada qi yang cukup untuk menggerakkan dan mengaktifkan isi perut. Serangan kelembaban luar atau lembab panas yang paling mudah menembus ketika ada limpa defisiensi atau kelembaban interior dapat melukai tubuh dengan 3 cara untuk semua yang Type SP3 tunjukkan. Pertama, mereka dapat bergabung dengan angin dingin ya Bu ya maksudnya. Pertama, mereka dapat bergabung dengan angin dingin atau angin panas, sehingga menimbulkan gejala seperti penyakit demam dengan kepenuhan dan gejala rasa tegang dan ketidakmampuan untuk berbaring, dan penyakit demam itu dimulai dengan rasa berat di kepala. Kedua, patogen lembab itu mungkin langsung menyerang limpa dan lambung yang menyebabkan gejala seperti gangguan disentri, diare, menyusui keluar nanah dan darah, muntah, dan panas dalam tubuh dengan agitasi dan kepenuhan. Ketiga, dalam bentuk angin basah. Mereka dapat memasuki meridian dan menimbulkan rasa sakit yang bermanifestasi sebagai rasa beratnya tubuh dengan nyeri tulang, nyeri sendi, nyeri lutut, dan paha, atau sakit lumbal atau pinggang. Penggunaan Type SP3 dalam sindrom terakhir ini mencerminkan pernyataan dalam Classic of Difficulties bahwa titik Shoestring diindikasikan untuk rasa berat pada tubuh dan nyeri sendi. Selain mengobati tipe kelembaban eksterior, Type SP3 juga dapat digunakan untuk gangguan kaki karena lembab panas mengalir ke bawah, dan atrofi karena kelembaban atau karena defisiensi limpa. The Essential Question mengatakan dengan terpapar lembab selama periode waktu lama, otot dan daging akan diserang. Ini akan menyebabkan ketidaksensitifan dan atrofi daging. Dan ketika ada penyakit di limpa, maka limpa akan gagal mengangkut cairan tubuh ke lambung. Keempat alat gerak tidak menerima nutrisi dan karenanya alat gerak menjadi lemah. Hal ini membuat aliran dalam pembuluh darah tidak lancar sehingga tendon, otot, dan tulang tidak mendapat qi yang memadai. Sehingga fungsinya menurun bahkan hilang sama sekali. Perlu dicatat bahwa Type SP3 juga kuat diindikasikan untuk berbagai gejala yang ditandai dengan distensi atau tegang atau kembung dan nyeri di perut, epigastrium atau hulu hati, dada, jantung, dan area kosta atau iga lateral. Ini karena stagnasi qi yang mungkin timbul karena kekurangan qi. Dengan kata lain, ketika tidak ada qi yang cukup untuk menjaga kelancaran sirkulasi atau ketika akumulasi kelembaban kekeruhan menghalangi gerakan halus qi. Dalam kasus pertama, nadi dan lidah akan mencerminkan defisiensi saja, dan perawatan prinsipnya adalah untuk memperkuat atau tonifikasi Type SP3. Dalam kasus terakhir, nadi dan lidah akan menunjukkan tanda-tanda ekses dan prinsip perawatannya adalah sedasi atau mengurangi Type SP3. Type SP3 sering digunakan untuk gangguan sendi-sendi jempol kaki dan tulang metatarsal 1. Ya, ini penting ya. Ini tapi biasanya menurut pengalaman titik Type ini kalau kita tusuk itu badan itu jadi hangat. Jadi sangat cocok untuk tonifikasi limpa ya, untuk terutama limpa yang dingin. Dingin gitu, itu cocok.
Kalau ada anak yang matanya terbuka, walaupun tidur, nah itu pasti ini. Ini nanti lah cepat nutup. Matanya tuh nutup langsung biasanya. Lanjut. Kongsun, SP4 dibaca Kongsun, kakek cucu. Luo meridian limpa, titik pertemuan dari meridian penetrating vessel atau meridian Chong. Lokasi di sisi medial kaki, di bagian distal, dan di cekungan di bawah pangkal tulang metatarsal pertama. Pertama, cari taipai, SP3, lalu geser jari ke arah proksimal sepanjang batang tulang metatarsal pertama sampai mencapai cekungan di dasar tulang sekitar 1 cun. Nih ya. Dari sini terus kan cekung banget kan, habis cekung sebelum bendolan yang berikutnya ini bendol lagi. Nah, itu di situ tempatnya, Kongsun. Udah, lanjut. Penusukan tegak lurus 0,5 sampai 1 cun. Aksi menguatkan limpa dan menyelaraskan ciao tengah, mengatur qi dan mengatasi kelembaban, menenangkan semangat atau sen atau jiwa, memperbaiki jantung dan dada, mengatur meridian Chong. Indikasi nyeri epigastrik, puntah, dingin di perut, tidak nafsu makan, penyempitan esofagus atau kerongkongan, distensi dan nyeri perut, distensi dan nyeri daerah pusar, rasa sakit seperti tergunting pada usus, kembung tegang seperti drum, suara perut, diare, makanan tak tercerna dalam tinja, disentri, darah di tinja, rasa panas pada anus, kekacauan gejolak mendadak. Mania depresi, mengoceh seperti orang gila, insomnia dan tidak tenang, epilepsi, sakit jantung, defisiensi kandung empedu, banyak mendesah. Menstruasi tidak teratur, gangguan ginekologi, retensi atau tertahannya plasenta, pembengkakan pada kepala dan wajah, edema, jaundice atau penyakit kuning, malaria, malaria dingin, nyeri tumit, panas di telapak kaki. Catatan, Kongsun SP4 adalah titik luo penghubung meridian limpa dan titik pertemuan dari meridian Chong. Tindakan utamanya adalah untuk menyelaraskan ciao tengah, membentengi limpa, mengatur qi yang stagnan, dan mentransformasi kelembapan. Satu penjelasan tentang nama kakek cucu mengacu pada statusnya sebagai titik penghubung luo. Meridian limpa menjadi kakek dan meridian lambung sebagai cucu. Lambung dan limpa yang bersama-sama berada di ciao tengah terkait erat dan fungsinya saling melengkapi. Pembusukan dan pematangan makanan dan minuman di lambung tahap pertama dari proses pencernaan pada akhirnya diatur oleh limpa. Limpa naik sementara lambung turun. Limpa membenci kelembaban sementara lambung membenci kekeringan. Kongsun SP4 terhubung dengan meridian lambung melalui meridian penghubung luo dan lambung dengan usus melalui meridian utama dan luo. Titik ini sangat cocok untuk menyelaraskan hubungan antara pasangan Chang dan Fu dan diindikasikan untuk muntah, lambung dingin, tidak nafsu makan, dan kerongkongan mengkerut, perut berbunyi, diare, gangguan disentri, tenesmus, dan lain-lain. Kongsun SP4 juga diindikasikan untuk gangguan kekacauan mendadak dan diare akut, muntah dan ketidaknyamanan atau rasa sakit di perut. Penyakit ini terkait dengan makan makanan yang tidak bersih atau dengan serangan dingin, musim panas, kelembaban, atau epidemi penyakit. Meridian limpa bertemu dengan meridian konsepsi atau ren pada perut bawah dan di atas umbilikus. Chungci, ren 3. Betul Bu bacanya? Chungci. Ya, Chongci. Chungci, ren 3. Wan Yuan, ren 4, dan Xiawan, ren 10. Sementara meridian penetrating vessel, Chong, melewati semua titik-titik meridian ginjal dari perut bagian bawah dan atas. Dalam praktek klinis, Kongsun SP4 adalah titik penting untuk mengobati distensi kembung tegang perut atas dan bawah atau nyeri yang disebabkan karena stagnasi qi, stasis darah atau obstruksi atau hambatan oleh kelembapan.
Menurut diskusi tentang 8 metode terapi, the oath of the obstructed river, Kongsun SP4 terutama diindikasikan untuk sakit perut di bawah umbilikus. Sumber-sumber lain menekankan keefektifannya untuk keduanya, yaitu nyeri epigastrium dan nyeri periumbilikal atau sekitar pusar. Sementara semua sumber setuju pada kemampuannya untuk mengobati sakit perut yang menjadi perbedaan pendapat tentang lingkup tindakannya yang tepat mencerminkan efek baik pada lambung, di perut bagian atas dan usus melalui limpa, di perut bagian bawah dan jalur meridian yang dipengaruhi. Sama dengan titik-titik penghubung luo lainnya, saluran Lica LU7, Tongli, HE4, Tacung, kidney 4, Nekuan, perikardium 6, dan Liko, liver 5. Kongsun SP4 memiliki efek pada gangguan emosional. Meridian limpa terhubung dengan jantung dan ketika dahak lembab menumpuk dan berubah menjadi dahak panas, ini dapat dibawa ke atas untuk menghalangi jantung dan menimbulkan kegelisahan pada jiwa yang memunculkan mania depresi, ngoceh atau meracau, insomnia, gelisah, dan epilepsi. Atau jika C limpa defisiensi, sumber darah akan lemah sehingga jantung dan sen atau jiwa akan kekurangan nutrisi yang menimbulkan insomnia dan gelisah. Kongsun SP4 juga diindikasikan untuk defisiensi kandung empedu dan banyak mengeluh. Untuk bahasan yang lebih lengkap tentang hal ini, lihat Tansu BL19. The complete banyak mengeluh itu ada titiknya ini loh. Kalau ada orang yang datang ngeluh langsung tusuk nih SP4. Siap. Orangnya terus nggak berani lagi tiap datang ngeluh tusuk. Hilang keluhannya, Bu. Ya. The Complete Collection of Acupuncture and Moxibustion merekomendasikan Kongsun SP4 untuk 9 jenis nyeri jantung serta untuk nyeri tingkat rendah dari dada. Nekuan P6 sering dikombinasikan dengan Kongsun SP4 untuk meningkatkan kemampuan dalam mengobati jantung dan nyeri dada, serta untuk menenangkan roh atau jiwa dan mengatur Qi di Ciao tengah dan mengobati rasa sakit, distensi, dan mual. Penetrating vessel dikenal sebagai lautan darah, berasal dari perut bagian bawah dan memiliki efek spesifik di rahim. The Classic of the Jade Dragon menyatakan bahwa Kongsun SP4 dapat digunakan untuk semua gangguan ginekologi atau penyakit kandungan. Satu jalur dari penetrating vessel naik ke wajah, dan Kongsun SP4 dan termasuk dalam berbagai kombinasi klasik untuk edema, khususnya pembengkakan wajah. The Great Compendium of Acupuncture and Moxibustion memberikan indikasi spesifik untuk kelebihan dan kekurangan dari titik-titik penghubung luo. Dalam kasus Kongsun SP4 ini untuk rasa nyeri seperti tergunting pada usus atau ekses, distensi atau tegang kembung seperti drum, defisiensi. Ya. Ada yang ditanyakan? Sudah hampir setengah 12. Kemudian tanya yang prolaps tadi, prolapsus. Itu prolaps untuk usus apa rahim? Yang atas tadi. Untuk apa aja, nggak apa-apa. Jadi memang fungsi dari limpa itu kan mengangkat atau menahan organ tetap pada tempatnya. Semua organ. Organ apa? Berarti untuk hernia bisa ya? Iya, iya. Pokoknya semua organ. Ya, ada yang tanya lagi? Ada Om. Iya. SP3, SP4 tadi kan saling ini ya, dua itu. Apakah di situ juga kita apa namanya itu? Kita kalau di anak kecil kan nggak mungkin di ini ya,
umur 6 bulan gitu, nggak mungkin di akupuntur, tapi ditotok boleh juga kayak gitu. Boleh. Ditotok boleh, dipijet boleh. Oh, Tapi gitu. saya itu bayi baru lahir aja, kalau memang butuh saya tusuk. Pakai yang ukuran berapa jarumnya tuh itu? Seperempat. Kan ada yang untuk bayi yang kecil, seperempat. Oh ya, untuk mata juga ya. Kan ada setengah cun, ada yang seperempat. Pokoknya yang paling kecil. Seperempat cun ya? Ya. 7 biasanya. Ukurannya 7 itu loh, 7 mili ya. Oh, 7 mili. Oh, bisa di situ buat anak kecil. Kan karena banyak sekarang anak kecil yang lambung sama ininya terganggu ya. Iya. Terganggu ginjal, limpa, ini ya apa? Lambungnya gitu. Karena makanan-makanan yang terus yang apa namanya tuh yang apa di dalam penusukan itu berapa penusukan untuk bayi dan anak-anak? Apa sama? Berapa apanya? Penusukannya ke dalamnya, kedalaman. Nah ya itu tadi kan cuma pakai jarum seperempat cun. Oh gitu. Oh iya. Ya masuknya ya cuma itu. Ngerti Bu? Ya. Ya. Ini ada yang tanya, Bu, SP2 pas tulang menonjol. Bukan pas tulang menonjol, setelahnya itu. Terus dia itu ada di batas antara hitam dan putih kulit itu loh. Bukan pas menonjolnya, setelahnya kan bilangnya tadi. Bukan pas tulangnya. Ya, tanya Bu, tanya. Iya, gimana? Ya, tadi kan ada kata-kata atau tulisan kalau nggak salah cucu sama kakek itu maksudnya gimana? Tadi sudah dijelaskan ya, cucu kakek, kongsun. Artinya. Bentar. Kita kembali ke catatan. Satu, penjelasan tentang nama kakek cucu mengacu pada statusnya sebagai titik penghubung luo meridian limpa menjadi kakek. Jadi kakeknya itu limpa, meridian lambung sebagai cucu, cuma gitu aja. Itu kan dia penghubung, jadi menghubungkan antara kakek dan cucu gitu aja Pak. Lambung dan limpa yang bersama-sama berada di Ciau Tengah terkait erat dan fungsinya saling melengkapi. Pembusukan dan pematangan makanan dan minuman di lambung, tahap pertama dari proses pencernaan. Pada akhirnya diatur oleh limpa. Limpa naik sementara lambung turun. Limpa membenci kelembapan, sementara lambung membenci kekeringan. Ini maksudnya hubungan antara limpa dan lambung itu seperti hubungan kakek dan cucu, gitu aja loh. Oh, berarti bukan hubungan seperti wusing gitu kan ya? Bukan. Cuma ini tadi hubungannya antara limpa dan lambung, ya dianggap cuma istilah gitu tadi. Ya, istilahnya artinya ini tadi. Ya mereka terhubung kan. Beda lagi, jangan bukan istilah, bukan masuk ke using ya. Oke, siap. Oke. Dari siapa ini tadi, Pak? Pak Ja'far Pasuruan. Siapa? Pak Ja'far Pandaan, Pasuruan. Ja'far itu? Oke, ya. Oh, gak hafal suaranya, Pak. Oke. Bu Mel tanya dong. Iya, siapa ya? Pak Idris, Bu Mel. Oh, oke, Pak Idris. Ya, Bu Mel, kalau untuk satu titik itu bisa dilakukan berapa kali, Bu Mel, dalam seminggu? Ya, bisa berkali-kali. Kalau perlu setiap hari. Kalau perlu setiap hari, tergantung kebutuhan toh. Tergantung sindrom jenengan itu masih itu apa enggak. Masih benar-benar butuh titik itu apa titik lainnya. Kan bisa gonta-ganti. Nanti kembali lagi ke situ, terserah. Oh, bisa setiap hari ya, Bu Mel ya? Enggak menguras Qi ya? Bisa 2 kali, bisa enggak apa-apa. Oh, iya. Ya. Makasih, Bu Mel. Oke, sama-sama. Apalagi?
Kalau nggak ada, kita cukupkan dulu. Nanti lanjut nggak ya? Sudah cukup saja. Cukup ya. Sudah umum. Sudah panas. Panas ya, ini sudah dan juga. Saya cukupkan sekian hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan di hati. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Melinda. Sami-sami.